Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf belum bisa ganti baju ya. Masih berada di masjid, belum bisa kembali ke hotel. Jadi kita teruskan pembahasan kita. Ada beberapa tadi saya jelaskan bahwasanya ada hal yang tidak dibaca ketika memakai kitab ini ya. Jadi halaman 16 setelah ya Allah ya Nur ya Haq ya Mubin ya Haq ya Mubin ya Haq ya Mubin Wassalamualaikum itu tidak dibaca sampai halaman 36. Nah, sekalipun tidak dibaca, saya perlu menjelaskan apa isinya ya. Di sini memang tidak perlu dibaca karena ini pengendikan ya, dawuhnya Imam Sulaiman Al-Jazuli. Jadi beliau di dalam kitab ini dikatakan qala dawu sapa Syekh Imam Wali Al-Kabir Al-Qutbu kang dadi wali kutub asyahir kang kondang asultanul muqarrabin wa qutbu dairatul muhaqqiqin wa sayyidul arifin sahibul karamati zahirah wal asrarul barihah sayyid rupani sapa Sayyidi Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli radhiyallahu anhu. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jazuli mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. Itu pengendikannya Syekh Imam Al-Jazuli, Sulaiman Al-Jazuli. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan allazi hadana akan telah nuduhake sapa Allah nak ing kita lil imani marang iman wal islam lan Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi ladzi istangqadzana bihi min ibadatil ausan wal asnam. Jadi ini ada apa ya, dalam ilmu balaghah disebutkan ini baik. Artinya tadi hadana lil iman wal Islam, terus akhirnya istangqadzana bihi min ibadatil ausani wal asnam, sama-sama akhirnya huruf mim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil allazi kang istangqadzana kang nyelametake sapa Allah na ing kita bihi kelawan Kanjeng Nabi min ibadatil ausani saking nyembah berhala wal asnami tegese nyembah berhala. Jadi Allah telah menyelamatkan kita melalui Kanjeng Nabi dari menyembah berhala. Wa ala alihi washabihi an-nujabai al-bararatil kiram. Begitu juga semoga sholawat dan salam juga tetap tercurahkan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi. Wa ba'da hadza lan ing dalam sawise mazkur fal ghuradu mongko utawi sejo fi hadzal kitab ing dalam iki kitab iku zikrus sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang memang kitab ini ditujukan tujuannya itu untuk zikir sholawat kepada Kanjeng Nabi wa fadhailiha lan pira-pira keutamaane sholawat nadzkuru biha nutur sapa ingsun ha ing sholawat ya mahdzufatal asani di hale dan buang pira-pira sanate. Jadi ini nanti diterangkan hadis-hadis Kanjeng Nabi tentang keutamaan sholawat, tapi tidak disebutkan sanad-sanadnya. Kenapa kok tidak disebutkan sanadnya? Ya zula supaya gampang apa hidzuha ngapalake sholawat ngapalake sholawat alal qori ing atase wong kang maca. Wahia utawi sholawat iku min ahammil muhimmati saking luwih penting-pentinge pira-pira perkara kang penting liman marang wong yuri tukang ngarepaken sapa ya wong al qurba ing keparek min rabbil arbabi saking pangerane pira-pira makhluk. Jadi sholat ini adalah sholat yang paling penting untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Itu sholat itu adalah yang paling penting. Wasama itu bi kitab Dalailul Khairat wa Syawarikil Anwar, dan saya menamakan kitab ini kitab Dalailul Khairat wa Syawarikil Anwar fi dzikri sholati ala nabil mukhtar ibtihoan krono amrih limardatillahi marang wirdoni Allah Ta'ala wa mahabbatan krono demen fi rasuli dalam rasuli Allah Ta'ala. Sebentar saya harus mengangkat telepon di pause. Ya, kita lanjutkan. Jadi Imam Sulaiman Al-Jazuli menamakan kitab ini Dalailul Khairat wa Syawarikil Anwar, itu berharap ridho Allah dan bukti cintanya kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ta'ala Allah iku al-mas'ulu zat kang den suwuni ayyaj'alana yen to ndadekake sapa Allah ing kita li sunati marang tindak lampahe Kanjeng Nabi minat tabiin saking pira-pira kang anut kabeh walidati lan marang zati Kanjeng Nabi al-kamilati kang sempurna minal muhibbina saking golongan pira-pira wong kang demen fa innahu mongko setuhune Allah ala zalika ing atase mengkono ayyaj'alana iku qadirun zat kang kuwasa la ilaha ghairuhu wala
wala khaira illa khairuhu wa huwa ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu adalah pengendikannya Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Terus lanjutannya faslun fi fadli sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menyebutkan tentang pasal tentang keutamaan sholawat. Qala Allahu azza wa jalla. Allah dawuh innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini semua insyaallah kita sudah hafal. Jadi memang Allah dan malaikat-malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Terus Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengucapkan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa yurwalan dan riwayatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ja'adata yaumin. Suatu ja'at rawuh sapa Kanjeng Nabi data yaumin ing dalam suci dina wal busyra utaila bede bunga iku turo den tingali fi wajhi dalam wajah Kanjeng Nabi. Faqala mongkon matur sapa Kanjeng Nabi inna wajatuhni kelakuan iku ja'ani teko ni ing ingsun sapa Jibril alaihi salam. Faqala mongko matur sapa ya si faqala mongko matur sapa sing matur wonten nggih mesti niki Jibril. Faqala mongko matur sapa Jibril amatardo ya Muhammad ono to ora ridho sapa sira ya Muhammad. Jadi suatu ketika diceritakan Nabi Muhammad itu datang dengan wajah yang gembira terlihat dari wajahnya. Terus setelah itu Nabi Muhammad berkata setelah datang padaku Jibril. Terus Jibril berkata, apakah kamu tidak ridho wahai Muhammad? Allah yusalliya alaika ahadun min ummatika illa sholaitu alaihi asyron. Allah yusalliya kejaba ora maca sholawat alaika ngatasi sira sapa ahadun song siji min ummatika sing umat sira illa sholaitu kejaba nyuwunaken ngapura sapa ingsun alaihi ngatasi ahadun asyron kelawan 10 ngoten. Wala yusallima alaika ahadun min ummatika illa sallamtu alaihi asyron. Wala yusallim lan ora ndonga sapa ya si ahad iku mang alika ngatasi sira. Wala yusallim lan ora ndonga alika ngatasi sira sapa ahad wong suci min umat sing umat sira illa salam tu kejaba nyunaken selamat sapa ingsun ali ing ngatasi ahad iku mang asyran kelawan ping 10. Jadi diceritakan Nabi itu didatangi oleh malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril, apakah kamu tidak ridho? Apakah kamu tidak ridho wahai Muhammad jika ada orang yang mengucapkan sholawat kepadamu? Terus saya mengucapkan doa memohonkan ampun kepada orang itu sebanyak 10 kali. Apakah kamu juga tidak ridho kalau ada orang yang mengucapkan keselamatan atas kamu? Terus saya mengucapkan keselamatan atasnya sebanyak 10 kali. Jadi memang fadilahnya sholawat seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna aula nasi bi aksarum alayya sholatan. Kanjeng Nabi juga berkata, Kanjeng Nabi juga bersabda, sesungguhnya manusia yang paling utama di sisiku itu adalah orang manusia yang paling banyak membaca sholawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya shallat alaihi malaikatu ma dama yusalli alayya fal yuqallil inda dzalika aw liyukatsir. Nabi juga berkata, barang siapa yang membacakan sholawat kepadaku, maka malaikat akan membacakan sholawat juga, mendoakan maksudnya, ya, madama yusalli kepada orang itu selama dia membaca sholawat. Jadi selama kita membaca sholawat, maka malaikat memintakan ampun kita. Terserah kita, fal yuqallil inda dzalika aw liyukatsir. Terserah kita, terserah Anda, apakah kita mau membaca secara sedikit atau membaca secara banyak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bihasbil mar'i minal bukhli an uzkaro indahu wa yusalli alayya. Nabi dawuh, orang itu dikatakan bakhil, dikatakan medit jika disebut nama Nabi terus dia tidak mengucapkan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allahumma sholli Muhammad, kalau kita diam tidak mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaih, itu namanya kita itu orang yang bakhil. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aksiru sholata alayya yaumal jum'ah.
Nabi dawuh, perbanyaklah sholawat terhadapku pada hari Jumat. Ini saya pernah membaca di syarahnya, ya. Berapa sih paling sedikit, ya, kata-kata aksiru, ya, berapa banyak itu berapa sih, minim berapa? Saya pernah membaca di syarahnya, saya lupa syarahnya itu apa, tapi syarahnya tidak sebegitu banyak kok. Syarahnya yang tebel, ya, yang tebel. Itu ketika saya membaca hadis ini, saya membaca teks ini, di syarahnya itu dikatakan sedikit-dikitnya itu 300. Jadi jenengan kita, ya, kalau hari Jumat jangan sampai membaca sholawat kurang dari 300. Jadi paling sedikit 300. Paling sedikit 300. Makanya kalau saya ada kegiatan seperti malam Jumat Wage itu ada wagian, itu saya tambahi sholawat shollallahu ala sayyidina Muhammad, shollallahu ala Muhammad 300. Karena memang yang datang kan banyak yang telat, ya, yang datang banyak yang telat, sehingga saya tambahi dengan shollallahu ala Muhammad 300. Begitu juga kegiatan nariyah, sholawat nariyah malam Jumat Pon di Mushola Ar-Raudhah Tambak Sumur. Itu tergantung, itu karena membaca nariyahnya 4444 kali, lalu dibagi berapa yang datang, terus nanti katakan 80, nanti 220-nya ditambahi shollallahu ala Muhammad. Jadi jangan sampai ketika hari Jumat itu kurang membaca sholat, kurang dari 300. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya min ummati marratan wahidatan kutibat lahu asyru hasanatin. Barang siapa yang dari umatku membaca sholawat satu kali, maka dia akan dicatat 10 kebaikan. Nah, ini memang tidak dibaca, ya, ketika membaca dalail. Karena memang ini fadilah-fadilahnya sholawat. Siapa yang membaca sholawat satu kali, maka ditulis baginya 10 kebaikan. Wa muhyat anhu asyru sayyiatin, dan dihapus 10 kejelekan, 10 dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'u al-adzan wal iqamah. Barang siapa ketika mendengar azan dan iqamat, setelah azan dan iqamat berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati ta'ah. Di sini dikatakan Allahumma rabb hadhihi da'watin nafi'ah. Ya, yang masyhur kan tamah, ya. Mungkin ya ada riwayat yang lain, tapi mungkin ada beberapa riwayat, tapi di sini dikatakan Allahumma rabb hadhihi da'watin nafi'ah wasyolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudal ladzi wa'attah. Enggak pakai innaka tuhibbul mi'at. Saya baca sesuai apa yang di sini, ya. Allahumma rabb hadhihi da'watin nafiyah wa sholatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilatal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudal ladzi wa'attah. Kalau dia mau berdoa seperti itu setelah azan dan qomat, halat mongko tetep lahu marang man opo syafaat ingsun yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Jadi ini pentingnya membaca doa ba'da azan, ya. Dan ternyata di sini dikatakan ba'da iqamah juga dikatakan seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazal malaikatu tusalliya alaihi madama ismi fi dzalikal kitabi. Jadi, ya, Kanjeng Nabi berdawuh, barang siapa bersolat kepadaku, ya, di kitab, terus dalam arti itu ditulis sholawat. Makanya dulu di pesantren-pesantren itu kan banyak, kalau kita mau ngaji beli kitab baru itu ditulis sholawat. Kenapa ditulis sholawat? Karena di dalam kitab ini disebutkan lam tazal malaikatu tusolli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Maka malaikat tidak akan berhenti memintakan ampunan kepada orang yang menulis itu tadi selama namaku ada di dalam kitab. Ya, wallahu alam. Tapi itu tidak ada salahnya kalau kita amalkan. Waqala Abu Sulaiman Ad-Daroni, man aroda bar ayyas, ini berkata siapa ya? Waqala lan dawuh sapa Abu Sulaiman Ad-Daroni, man aroda ayyas Allah hajatahu. Barang siapa yang menginginkan
minta kepada Allah, meminta hajatnya. Fal yuksir minas sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah membaca sholawat. Summa yas'alillaha hajatahu. Kemudian mintalah kepada Allah apa hajatnya. Wal yakhtim, kemudian akhiri bisolati dengan membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama ketika berdoa, ketika kita ada hajat, kita perbanyak dulu membaca sholawat. Setelah banyak membaca sholawat, baru kita sebut hajatnya, terus kita tutup dengan sholawat. Barang siapa mengucapkan seperti itu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yakbalu nerima sapa Allah as-sholataini ing sholawat luru. Wa huwa utawi Allah iku akramul luweh mulya min ayyada. Saking yen to ninggal sapa Allah maing barang bainahuma ing dalam antarane sholawat luru. Jadi karena di doa itu tadi ada di antara dua sholawat, maka Allah tidak akan meninggalkan apa yang ada di antara dua sholawat itu tadi, yaitu doa yang kita inginkan. Kita lanjutkan, waruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu satuni kanjeng Nabi iku qala dawu sapa kanjeng Nabi man shalla alaihi yaumil jum'ah mi'ata marrah. Barang siapa membaca sholawat padaku pada hari Jumat sebanyak 100 kali, hufirat lahu khati'atuhu samanina sana. Hufirat mongko den apura lahu kedue man apa khati'atuhu, kesalahane wong samanina sana ing dalem 80 tahun. Di redaksi syarahnya itu memang ada beberapa riwayat ya yang mengatakan bahwasanya ketika hari Jumat itu ba'da sholat asar, setelah sholat asar itu jangan pindah posisi. Setelah salam jangan pindah posisi, membaca sholawat sebanyak 80 kali. Redaksi sholawatnya, Allahumma sholli Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi. Allahumma sholli Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi. Itu 80 kali. Itu fadilahnya seperti ini. Cuman kalau di sini dikatakan ya tidak seperti itu. Pokok sholawat 100 kali, hufirat lahu khati'atuhu samanina sana, maka dia akan diampuni dosanya selama 80 tahun. Karena Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi Muhammad berkata, lil musolli kedue wong kang maca sholawat alayya ing atase ingsun nurun utawi nur ala sirati ing atase sirat. Jadi orang yang membaca sholawat itu dia akan mempunyai nur ketika melewati jembatan sirat. Waman kana ala sirati min ahli nur lam yakun min ahli nar. Barang siapa yang melewati sirat terus dia mempunyai cahaya, maka dia tidak termasuk ahli neraka. Jadi seperti itu. Ngoten. Ya, kita lanjutkan. Ini sudah mau asar ya, sudah banyak yang datang. Asar kurang 50 menit lagi. Saya cek itu tadi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man, tahu siapa nih wong ini, Kanjeng Nabi juga berkata, man nasiya as-sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Man ta sapa wong nasiya lali sapa semen as-sholata ing maca sholawat alayya ing atase ingsun faqad akhta'a mongko teman-teman luput sampai siman tariqal jannati ing dalan swarga. Wa inna ma arada bin nisyani at-tirka wa idza kana at-tariqu yukhti'u tariqal jannah kana al-musalli alaihi salikan ilal jannah. Wa inna ma arada lan nalipane ngarepaken sampai Kanjeng Nabi bin nisyani kelawan lali iku at-tirka ninggal. Wa at-tirka ing ninggal. Wa idza kana lan nalikane ana sapa atari wong kang ninggal iku yukhti luput sapa ya si tariqal jannati ing dalan swarga kana mongko ana sapa al musolli wong kang maca sholawat alaihi ngatasi Kanjeng Nabi iku salikan wong kang ngambah ila jannati marang swarga. Jadi dikatakan bahwasanya siapa yang jadi Kanjeng Nabi dawuh, siapa yang lupa tidak membaca sholawat, maka dia akan lupa terhadap jalan surga. Yang dimaksud lupa di sini adalah meninggalkan. Jadi barang siapa yang meninggalkan tidak mau membaca sholawat, maka kalau seseorang itu tidak mau meninggalkan sholawat, maka dia akan tidak dapat mengetahui jalan surga itu mana. Nah, bagi orang yang membaca sholawat, maka itu adalah salikan ilal jannah. Jadi itu adalah orang yang mencari jalan menuju surga. Dengan memperbanyak membaca sholawat berarti kita itu
dituntun oleh Allah agar dapat mencari jalan surga, menemukan jalan surga, insya Allah. Wa fi riwayati Abdurrahman bin Auf, dari riwayat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ja'ani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad la yusalli alaika ahadun min ummatika illa shalla alaihi sab'una alfa malakin. Dari Abdurrahman bin Auf, Nabi berkata, telah datang kepadaku Jibril. Terus Jibril berkata, wahai Muhammad, tidak ada satupun orang yang membaca sholat kepadamu dari umatmu kecuali malaikat sebanyak 70.000 malaikat itu mendoakan ampun untuk. Jadi kita membaca sholawat satu kali itu 70.000 malaikat itu memintakan ampun kepada kita. Waman sholat alaihi al malaikatu kana min ahlil jannah. Barang siapa yang mengucapkan waman tawi siapa yang sholat maca sholat ali ngatasi man sapa al malaikatu malaikat kana min ahlil jannah, maka orang itu termasuk ahli surga. Lah kalau kita didoakan oleh malaikat, ya kita termasuk ahli surga. Kurang lebih seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aksarukum alayya sholatan aksarukum azwajan fil jannah. Terus Kanjeng Nabi, sapa sing akeh-akeh maca sholawat nang aku, besok nang surga iku akeh bojone. Ngoten rene. Masyaallah ngoten. Ya. Tapi walaupun banyak bidadari yang didapat karena mendapatkan dari banyaknya membaca sholawat, itu masih kalah dengan istri kita sendiri. Jadi makanya bagi teman-teman, bagi pendengar, bagi penonton acara ini, ya, menonton acara Safari Ramadan Godaan Jangkir ini, ya duwe bojo rek, ojo jomblo. Sebab apa? Sebab nanti adalah ketika di surga itu istri kita akan menjadi yang paling cantik dan mengalahkan bidadari. Nah, jenengan mboten gadah bojo, ya gak apa-apa ya kan. Bonco sholawat sing akeh engko oleh bidadari kok dadi bojone. Cuman tetap kalah kalau dibandingkan dengan istri sendiri. Pun Waruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya sholatan ta'ziman li haqqi khalaqallahu azza wa jalla min dzalika al-qauli malakan lahu janahun bil masyriqi wal akharu bil maghribi. Gimana ini? Dan maknanya yang enak ini. Nabi bersabda, man sholat barang man tawis pane wong sholat sapa ya semen ali yang atas ingsun sholatan kelawan sholat takdiman krana ngagungaken li haki marang hak ingsun. Barang siapa membaca sholawat karena mengagungkan derajatku, khalaqallahu azza wa jalla min zalikal qauli, maka Allah menciptakan dari apa yang diucapkan itu tadi, sholawat yang diucapkan, menciptakan malakan ing malaikat. Lahu kedue malaikat janahun utawi sayap bil masyriqi ana ing tanah wetan wal akharu sayap sing liya bil maghribi ana ing tanah kulon. Jadi sayapnya itu ada di timur dan ada di barat. Warijlahu utawi sikil lurune malaikat iku makrurotani dan tetepake karone fil ardi ing dalam bumi asyabiati kang pitu asyufla kang ngisor wa unukuhu utai gulune malaikat iku multawiyatun. Apa multawiyatun itu ya? Ini saya lokasinya berada di samping tempat sandal ya. Jadi banyak yang naruh sandal. Wa unuku ta gulune malaikat kumultiyatun mantelungi tahtal arsy ana ing ngisore arsy. Ya kulo ngendika sapa Allah azza wa jalla, sholli maca sholawat sapa sira ala abdi ngatasi kawula ingsun kama sholla kaya oleh maca sapa ya si abdi ala nabi ing ngatasi nabi ingsun. Fahuwa mongko utawi malaikat si maca nimang iku sholli maca sapa malaikat alaihi ing ngatasi abdi ila yaumil kiamat ing nganti dina kiamat. Jadi pahalanya seperti itu. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qol
layarodhanna bakal teko temen alaya ing atase ingsun apa al haudu telaga orang-orang laya rodanna bakal teko temen alaya ing atase ingsun al haudu ing telaga yaumul kiamat ing atase ing dalem dina kiamat apa sing teko aqwamun pira-pira kaum ma'arifuhum ora weruh sapa ingsun hum ing kaum illa bikasrati sholati kejaba kelawan akeh-akeh maca sholawat alaya ing atase ingsun. Jadi besok itu bakal ada hari kiamat, itu bakal ada ada sebuah telaga yang mana telaga itu diperuntukkan untuk orang yang paling banyak membaca sholawat. Jadi ketika hari kiamat nanti ada telaga itu dikhususkan kepada orang-orang yang banyak membaca sholawat. Warwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyra marrah. Ini masyhur ya, barang siapa membaca sholawat satu kali maka dia akan didoakan mendapatkan ampunan didoakan oleh malaikat sebanyak 10 kali. Wa man shalla alaihi asyra marratin, barang siapa membaca salat 10 kali sallallahu alaihi mi'ata marrah, maka Allah akan mengampuni dia sebanyak 100 kali. Faman shalla alaihi mi'ata marrah, barang siapa membaca salat 100 kali sallallahu alaihi alfa marrah, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada dia sebanyak 1000 kali. Faman shalla alaihi alfa marrah, barang siapa membaca sholawat sebanyak 1000 kali haramallahu jasadahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya atas neraka. Wasabatahu lan netepake sapa Allah bil qauli kelawan ucapan asabiti kang tetep fil hayati dunya ing dalam kauripan dunya wal akhirat lan ing dalam akhirat indal masalati ing dalam den takoni wa dakhala lan mlebetaken sapa Allahu ing man aljannata ing swarga wa ja'at lan teka apa sholawatin man iku mang ala nurun ing atase cahaya lahu kadue man yaumul kiamat ing dalam dina kiamat ala sirati ing atase sirat masiratan hale mlaku khamsamiati amin ing 500 tahun wa atahulan paring hu ing tuan sapa Allah bikulli sholatin kelan saben-saben sholawat sholaha kang maca sholat sapa manha ing kulli sholatin alaya ing atase ingsun kosron ing omah fil jannati ing dalam surga kila mongko kedik maca sapa sira dalika ing mengkono au kas maca sholat au kasrata ngakeh-ngakehno kaya sidalik. Jadi kalau membaca sholat 1000 kali maka diharamkan jasadnya masuk neraka. Jadi alangkah baiknya jika hari Jumat itu membaca sholawat itu 1000 kali. Jadi tadi kan saya katakan paling sedikit kan 300, nah itu kalau bisa paling sedikit itu 1000. Akan diharamkan jasadnya oleh Allah masuk neraka dan dimasukkan surga. Insyaallah. Masih halaman 26. Ini sampai halaman 36 sampai halaman 26 dulu, kita lanjutkan nanti lagi karena ini memang baterainya sudah habis juga, waktunya balik ke hotel ini. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.